Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini ya. Hari ini tanggal 16 April ya, hari Selasa dan sekarang pusat perhatian publik itu bukan tertuju ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Salam dulu aja ya. Karena hari ini para pemohon, termohon dan juga terkait itu mengajukan kesimpulan ya, Mbak Agi ya, dan bersama dengan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terkait dengan soal persidangan Mahkamah Konstitusi. Nanti kita akan bahas soal ada surat Ibu Megawati yang kedua kalinya, yang sekarang ini langsung ditujukan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau sebelumnya melalui artikel, kemudian juga ada Istighosah Kubro di depan gedung Mahkamah Konstitusi, dan juga ada sejumlah badan eksekutif mahasiswa ya, Mbak Agi, dari berbagai perguruan tinggi yang juga menyerahkan surat menjadi sahabat dari Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ini saya kira nanti yang akan jadi pembahasan utama kita. Di luar itu saya kira kita juga akan membahas soal yang lainnya, Mbak Agi ya. Iya iya betul Mas Hersu. Jadi mungkin kita tambahkan, satu topik lagi ya, yaitu ya sekarang sedang viral sekali, yaitu soal permintaan maaf dari, Pendeta Gilbert Emmanuel Lumoindang, yaitu seorang pendeta yang belakangan ini menjadi sorotan tajam, terutama di media massa dan juga di, media sosial Mas Hersu. Sebetulnya perkaranya ini kalau saya lihat sudah mulai pada hari Ahad kemarin, ini sudah, mulai viral begitu, tapi kemudian hari Seninnya itu ditambahi lagi dengan berita-berita di media mainstream. Kalau hari Ahad itu masih ada di sejumlah media sosial begitu Mas Ersu. Nah, ditambah dengan media mainstream dan kemarin dia menemui Yusuf Kala begitu sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Yang banyak sekali yang berpendapat seharusnya dia menemui Majelis Ulama Indonesia begitu ya, karena dari Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis juga sudah memberikan pendapatnya. Tapi kemarin menemui Pak Yusuf Kala dan kemudian berbicara di situ meminta maaf dan sebagainya. Tapi sesudah itu pun juga masih tetap saja ini menjadi sesuatu hal yang viral dan diperbincangkan Mas Hersu. Mungkin itu perlu kita kita diskusikan juga. Oke, sekarang kita mulai dari Mahkamah Konstitusi dulu ya, Mbak Agi ya. Ya. Karena hari ini seperti saya sebutkan tadi, tadi pagi itu sekitar pukul 10-an ya kalau nggak salah, pemohon 2 yakni 03 sudah menyerahkan kesimpulannya, dan kemudian tadi habis zuhur ya pukul 13 itu baru kemudian kalau Timnas 01 ya tim hukum 01 yang menyampaikan kesimpulannya, dan kemudian juga dari KPU dan juga dari terkait yakni paslon 02 ya, Mbak. Yang menarik juga rupanya ini berlangsung Istighosah Kubro, sebutannya begitu ya, Mbak Agi ya, di depan Mahkamah Konstitusi ya. Iya betul, jadi sebutannya itu Istiqosah Kubro, itu seruannya sudah diposting sejak mungkin sekitar 2 hari yang lalu ya, itu ada rekaman dari Profesor Din Samsudin gitu yang juga dia membuat sebuah gerakan Mas Hersu bersama teman-teman para profesor, dokter, para para tokoh lah ya begitu, dan kemudian dia menyerukan untuk datang pada acara Istiqosah Kubro ini. Sebetulnya ini adalah mendoakan para hakim MK agar mereka berketetapan hati gitu untuk memberikan keadilan dan tidak berani dan maksudnya tidak terintervensi, walaupun mungkin banyak sekali intervensi tapi mereka tetap berani untuk menyuarakan keadilan demi tegaknya NKRI begitu, kurang lebih tujuannya adalah itu Mas Hersu. Dan Istiqosah Kubro ini rencananya nanti juga pada hari Jumat begitu ya, mereka akan mengadakan sholat Jumat atau apa begitu di lokasi yang sama, dan kemudian juga akan dilanjutkan pada hari Senin pekan depannya. Oh oke, jadi Istighosah Kubro, bukan lempar jumroh, bukan ya? Iya. Iya, dan situasi hari ini menarik sekali ya Mas Hersu, karena memang kalau dari tim 01 itu kan langsung mereka juga mengikuti Istighosah Kubro tersebut. Kita bisa melihat begitu pada berbagai siaran langsung, ada di Islam Brotherhood TV, IBTV, ada juga di beberapa channel yang lain begitu kan menyiarkan secara langsung situasi Istighosah Kubro tersebut begitu, yang diikuti oleh ratusan sampai dengan ribuan begitu orang di sana, dan kemudian berganti-gantian para tokoh itu memberikan orasi di atas mobil komando begitu Mas Hersu, dan saya rasa ini merupakan aksi simpatik ya, karena bagaimana lagi cara kita
mendorong para hakim MK ini untuk mereka berani bersuara begitu kan, dan ini rakyat gitu murni yang datang ke sana begitu, dan ini terlihat dari mereka yang dari pakaian yang berbagai macam, tidak dikoordinir dengan yang terlihat misalnya seragam, hanya memakai satu jenis baju apa dan sebagainya, begitu ya Mas Ersu. Dan dari yang muda sampai dengan yang tua ada di sana. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hari ini tim hukum nasional sudah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti yang makin menguatkan bahwa insya Allah permohonan kita dikabulkan. Amin. 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 Jadi yang saya dengar adalah dari sisi hukum insya Allah kita kuat, kita menang. Tetapi bagaimanapun kita membutuhkan penguatan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim tersebut konon katanya takut. Takut apa? Takut akan intervensi kekuasaan. Allahu Akbar. Jadi tadi saya ditanya wartawan, kenapa ada demo di depan patung ini? Kita maunya demo di depan Mahkamah Konstitusi, tetapi sejak zaman Presiden Now, demo di depan istana dan Mahkamah Konstitusi dilarang. Walaupun sesungguhnya itu hak konstitusional kita. Ya. Saya katakan ini adalah aspirasi publik, bukan bentuk tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi. Ini adalah aspirasi publik. Kenapa saya katakan aspirasi publik? Karena MK butuh dikuatkan dan diyakinkan untuk terus berada di jalan yang baik dan lurus. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Karena itulah keyakinan yang kemudian terjemah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan semua, kalau saya mengatakan Gibran didiskualifikasi bukan karena saya sentimen. Tidak. Tetapi karena itulah fakta yang terungkap dalam persidangan. Ternyata penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Kenapa begitu? Karena peraturan KPU yang menjadi prosedur untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden tidak dipenuhi oleh Gibran. Pada waktu pendaftaran, Gibran Rakabuming masih ada peraturan KPU yang menyebutkan usia harus 40 tahun. Dan itu belum diubah. Mengapa ini penting? Ternyata ada konspirasi dengan KPU yang begitu aktifnya agar Gibran mencalonkan diri. Bahkan KPU mencoba untuk mengundangkan peraturan KPU yang sudah mereka ubah sendiri tanpa prosedur dan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Dan itu terungkap dalam persidangan. Ada kong kali kong antara kubu Gibran dan kubu KPU untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya, maka Gibran Rakabuming Raka harus didiskualifikasi. Tetapi kawan-kawan sekalian, itu baru permintaan yang minimalis. Permintaan kita yang lain adalah mungkin tidak. Kalau ada kecurangan, kawan Gibran pasangannya tidak terlibat. Nggak mungkin kan? Pasti terlibat juga. Jadi kalau ada pakar hukum yang mengatakan
bahwa nanti Prabowo dilantik, Gibran didiskualifikasi, itu cara berpikir yang keblinger. Sekali lagi, keblinger. Kenapa begitu? Karena suara yang didapatkan 02 adalah suara Prabowo dan suara Gibran. Jadi kalau suara mereka tidak sah karena kecurangan, karena pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, maka dua-duanya wajib didiskualifikasi. Itulah permohonan kita semua. Permohonan 01, permohonan 03, dan mungkin juga permohonan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang walaupun tidak tergabung dalam tim 01 atau 03, mendambakan demokrasi tegak di Republik ini. Begitu juga seperti yang dikatakan oleh Mas Hersu tadi, yaitu bahwa hari ini juga rupanya MK ini ramai sekali karena juga mendapat mendapat tamu kedatangan dari adik-adik mahasiswa, yaitu dari 4 universitas, yaitu yang memiliki fakultas hukum. Kita bisa melihat ini sebagai mereka memiliki fakultas hukum terpandang lah ya. Jadi mereka ini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dari BEM Universitas Diponegoro, dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, dan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ini dari universitas negeri yang fakultas hukumnya sudah berdiri cukup lama begitu, dan mereka datang ke Jakarta dan mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Yang salah satu yang mereka suarakan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu merekomendasikan yang disampaikan dalam amicus curiae itu bahwa agar MK membatalkan hasil pemilu 2024. Nah, mereka ini tidak hanya kepada hasil pemilu yang untuk pilpres saja yang seperti sekarang ini sedang disengketakan oleh 01, 02 dan 03, yaitu sedang diperselisihkan ya, tapi mereka juga terhadap hasil pemilu baik itu di tingkat provinsi, nasional maupun di tingkat DPRD tingkat 2 begitu Mas Hersu, karena mereka melihat mereka yang kecurangan itu sudah demikian masif. Jadi yang namanya politik uang tidak hanya terjadi pada pilpres tapi juga terjadi pada pileg. Kurang lebih demikian. Ya, oke. Nah, jadi yang menarik juga saya kira tentu ini surat terbuka ya, yang bukan surat terbuka ya, sebenarnya surat pribadi ya yang disampaikan oleh Ibu Megawati kepada Hakim Mahkamah Konstitusi ini kan. Kalau sebelumnya Ibu Megawati itu membuat tulisan artikel yang opini yang cukup panjang di Kompas, dan tapi meskipun juga di situ tidak langsung ditujukan kepada para hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, tapi kalau sekarang ini langsung ya kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, suratnya ditujukan ya Mbak Agi. Ini menarik juga Mbak Agi untuk kita bacakan ya bunyi suratnya itu Mbak Agi. Ya, Mas Hersu. Jadi kalau sebelumnya membuat artikel yang cukup panjang ya di Harian Kompas begitu, dan sebelumnya juga Ibu Megawati ini sudah mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan juga atau amicus curiae, dan kali ini dia berarti ini mungkin untuk yang ketiga kalinya berarti ya kalau di surat yang di Kompas itu juga dihitung begitu kan. Jadi untuk kali ini dia seperti mengirim surat pribadi begitu sebagai seorang warga negara Indonesia. Mungkin ini adalah upaya terakhir yang bisa dilakukan. Kalau seandainya upaya yang pertama dan upaya yang kedua itu masih tidak begitu terdengar, maka saya rasa ini surat yang sebetulnya tidak terlalu panjang tapi langsung to the point ini, semoga ini bisa menembus relung-relung hati para hakim konstitusi. Jadi yang membawakan surat ini ditulis tangan Mas Hersu. Yang membawakan adalah Hasto Kristianto, yaitu Sekjen PDIP, yang ditemani oleh Jarod Saiful Hidayat, dan surat ini ditulis tangan serta diserahkan secara langsung. Isinya seperti ini: rakyat Indonesia yang tercinta. Jadi bukan yang ya, tapi pakai J. Ini khas huruf ejaan lama. Ejaan lama. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya robbal alamin. Ya. Ini salam hormat ya. Megawati Soekarno Putri,
Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, ini saya kira jadi serius tafsir politiknya Mbak ya. Kalau kita lihat seperti ini ya, karena kan banyak sekarang ini kan ada upaya-upaya memang kelihatannya untuk menarik Ibu Megawati ke kubu paslon 2 gitu ya. Jadi dan itu kan kalau kita lihat sikap Ibu Megawati selama ini kita juga hanya bisa menduga-duga ketika kemarin Ibu Megawati membuat surat itu, ini berarti ya penolakan gitu. Tapi Ya. dengan surat ini saya kira udah tegas ini posisinya Ibu Megawati ya, Mbak Agi, nggak ada tafsir lain, ini sikap tegas dari Ibu Megawati ya. Nah ini yang saya kira mungkin menjadi semacam apa ya, kerisauan juga bagi Pak Prabowo dan juga khusus apalagi Pak Jokowi begitu dalam karena kan tentu lewat Pak Prabowo kelihatannya Pak Jokowi mencoba apa ya masuk ke Ibu Megawati gitu. Tapi dengan tapi sampai kita tahu kan Pak Prabowo sampai sekarang juga belum bertemu dengan Ibu Megawati dan kemarin kita juga bahas Pak Prabowo itu hari pertama, hari kedua sampai dan hari kedua itu bertemu dengan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Mungkin ini waktu itu ada semacam laporan gitu ya pada Pak Jokowi. Wah, nggak berhasil nih, bos katanya susah ini untuk ketemu Ibu Megawati. Apalagi dengan sikap dengan surat ini ya menurut saya ini final buat Ibu Megawati. Nggak mungkin Ibu Megawati akan menjilat ludahnya sendiri lagi. Itu bukan tipikal Ibu Megawati ya sebagai seorang politisi yang konsisten selama ini. Artinya kalau kemudian nanti Mahkamah Konstitusi itu memutuskan yang tidak sesuai dengan harapan publik, harapan Ibu Megawati yang disebut antara kegelapan demokrasi dan fajar keadilan, ya pilihannya kelihatannya akan ada di luar pemerintahan kalau lihat situasinya semacam ini. Ya Mbak Agi. Iya Mas Erso, dan kita bisa melihat kalau kita melihat surat dari Ibu Mega, karakter cara dia menuliskan itu sangat tegas begitu ya Mas Erso. Ini menarik ya kalau ada yang bisa membaca tulisan tangan seperti ini begitu, karena Ibu Mega tidak semuanya menggunakan huruf biasa begitu ya, banyak sekali huruf kapitalnya di dalam tulisan tersebut begitu. Jadi seperti kata Mahkamah Konstitusi, konstitusi itu dituliskan dengan huruf kapital semua. Dan kemudian bukan merupakan palu godam. Nah, palu godamnya itu dengan huruf besar semuanya juga. Dan melainkan palu emas yang huruf besar. Kemudian habis gelap terbitlah terang juga huruf besar semua. Fajar demokrasi juga huruf besar. Terus kemudian timbul itu juga huruf besar. Ini bukan Pak Timbul ya, ini betul-betul tulisan dulu dari. Kenapa Anda mesti nyebut Pak Timbul sih? Dan kemudian ada diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Jadi betul-betul ini masuk ya ke dalam dada karena Bu Mega ini mengingatkan bahwa perbuatan yang mungkin berat bagi para hakim itu akan menjadi ingatan sepanjang sejarah Indonesia ini masih berdiri karena dikatakan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Jadi walaupun mungkin pertaruhannya sangat-sangat berat bagi para hakim dan keluarganya, tapi ini akan membuat perubahan yang sangat besar, akan menyelamatkan negara ini begitu Mas Irsun, menyelamatkan konstitusi kita. Ya karena memang kalau kita melihat jalannya persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi, terus kemudian dari pernyataan-pernyataan atau pertanyaan dari para hakim Mahkamah Konstitusi, sebenarnya kita sudah bisa menduga kan seperti kita kemarin apa sih putusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Nggak mungkin kalau dengan cara seperti itu kemudian menolak semua apa yang didalilkan oleh pasal 01 maupun 03 begitu ya. Tetapi kan kita tahu bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kekuasaannya Pak Jokowi mencengkeram sampai dalam gitu ya, jangankan hanya hakim di Mahkamah Konstitusi, partai-partai politik saja itu ketua-ketua umum itu bisa dia tundukkan kan, itu bisa dicengkram oleh Pak Jokowi, dan apalagi ini hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi kemungkinan juga akan ada catatan-catatan yang sudah dipegang oleh penguasa gitu sehingga membuat mereka kalau mereka nggak nurut ya bisa di pressure seperti juga para ketua umum partai bisa disandra oleh ketua umum partai. Tapi saya kira sebenarnya dengan surat yang sekarang ini Ibu Megawati, bahkan kalau kemarin kan bisa aja, mungkin Ibu Megawati kemarin dituliskan oleh ghostwriter, misalnya orang bisa nyebutnya begitu. Tapi kalau tulisan tangan seperti sekarang ini dan langsung ditujukan pada Mahkamah Konstitusi, yang nggak ada lain itu adalah sikap Ibu Megawati, sikap personal Ibu Megawati. Kendati misalnya ada faksi lain di PDIP, katakanlah faksi Puan yang ingin merapat pada kekuasaan dan kemudian menjalin hubungan yang baik dengan Pak Jokowi.
saya kira sikap PDIP ya finalnya pada Ibu Megawati gitu. Jadi kita bisa melihat di situ, meskipun tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan polemik, kan tidak ada pernyataan-pernyataan yang bisa dipelintir. Oh kemudian terjadi misalnya, oh ini sedang pecah kongsi antara Ibu Megawati dengan Mbak Puan misalnya kan. Ini nggak bisa ditafsirkan semacam itu. Ini semua masih di bawah kendali dari Ibu Megawati dan sikap Ibu Megawati jelas dalam hal ini. Gitu. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau saya melihat fotonya begini Mas Hersu, jadi di atasnya itu ada tulisan ketikan begitulah ya. Ada print out begitu yang kemudian di bawahnya ada tulisan Ibu Mega. Dan di atasnya itu dari print outnya itu Mas Hersu, kalau seandainya kita membaca itu memang Ibu Mega mengungkapkan soal bagaimana Pilpres 2024 ini adalah merupakan puncak evolusi hingga dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur begitu, sistematis dan masif begitu. Dan kembali dia menuliskan Mas Hersu bahwa bagaimana semuanya itu terjadi seperti misalnya seperti ini tulisannya. Politik bantuan sosial diterapkan secara masif pada tahun 2009 seiring dengan meningkatkan populisme. Jadi dia merujuk bahwa hal seperti ini pernah dilakukan dulu tapi puncaknya adalah sekarang. Dan menyebutkan bahwa penggunaan aparat penegak hukum dipraktekkan pada pemilu 2009 dan 2019. Jadi ini dia mulai membuka Mas Hersu borok borok di masa lalu, bahwa pada tahun 2009 dan 2019 itu juga terjadi penggunaan aparat penegak hukum pada saat pemilu. Yang kita tahu 2009 itu adalah di mana Pak SBY sebagai incumbent dan mencalonkan diri kembali, begitu digunakan aparat penegak hukum. Dan pada tahun 2019 itu adalah untuk kedua kalinya juga Pak Jokowi sebagai incumbent mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Yang artinya di sini walaupun tidak menyertakan tulisan secara gamblang, tapi kita bisa membaca bahwa penyebutan dua tahun itu mengatakan bahwa para presiden itu yang kemudian mencalonkan dirinya kembali, kemudian itu melakukan hal-hal kecurangan seperti itu begitu. Tetapi yang ada evolusi kecurangan yang terjadi itu, kemudian puncaknya adalah sekarang. Dia mengatakan seperti ini Mas Hersu. Mengapa evolusi kecurangan terjadi bahkan semakin bersifat akumulatif? Sebab belum pernah tercipta efek jera sebagaimana di Amerika Serikat dengan skandal Watergate yang memaksa Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Jadi sudah mulai masuk ke situ juga. Ini kan konotasinya, analoginya adalah kepada Pak Jokowi kan, karena Richard Nixon kan kemudian jatuh ya. Betul, dan akhirnya mengundurkan diri begitu. Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi hingga bisa dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur, sistematif dan masif atau TSM. Jadi dia juga menyinggung soal Pak Harto dan sebagainya. Jadi ini memang sangat serius gitu ya, sangat super serius apa yang dikatakan oleh Ibu Mega yang diberikan kepada para hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi makin menarik ini ya. Ini karena setelah ini kan akan ada rapat permusyawaratan hakim ya Mbak ya. Dan nanti kita akan menunggu pada hari Senin juga, Senin kembali ya, tanggal 22 April akan berlangsung pembacaan putusan. Tetapi aksi-aksi di luar seperti yang kita saksikan hari ini, istighosah kubro di depan MK dan sebagainya, kelihatannya akan berlanjut terus Mbak ya di depan Mahkamah Konstitusi ya. Iya, kalau kita melihat jadwal yang dibuat oleh para aktivis begitu, dan mungkin kalau kita bisa prediksi menjelang tanggal 22 dan kemudian puncaknya pada tanggal 22 itu akan semakin besar Mas Hersu. Jadi hari ini saja sudah banyak ya, apalagi nanti. Nah, kita masuk lagi juga nih Mas Hersu sedikit mengenai peristiwa yang terjadi hari ini, karena ini cukup viral begitu, yaitu bagaimana diserbunya akun media sosial dari pengacara atau tim hukum dari 02, yaitu Hotman Paris Hutapea. Jadi hari ini dia sesudah mereka ya, tim hukum dari 02, Yusril, kemudian Hotman Paris dan kawan-kawan menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Hotman Paris ini mengunggah
konferensi pers yang mereka lakukan bersama dengan media begitu. Jadi yang diunggah adalah potongan di mana dia berbicara, Mas Hersu. Kalau yang sebelumnya itu sudah ramai juga sebetulnya ya, yaitu dia menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung, yaitu Bang Rocky Gerung mengatakan bahwa cincinnya lebih berkilau daripada otaknya begitu ya. Tapi di situ Hotman Paris mungkin agak-agak sedikit apa namanya kurang akurat begitu dalam mengutip, karena dia mengatakan cincinnya lebih tajam daripada otaknya, padahal yang dikatakan adalah lebih berkilau, kurang lebih demikian. Nah, di situ dia mengatakan bahwa tidak inilah Mas Hersu, bahwa karena yang mengatakan ini adalah Rocky dia katakan sebagai ahli filsafat begitu ya, dan kemudian Romo Magnis begitu juga dikatakan sebagai yang waktu itu bertindak sebagai ahli dari 03 itu juga sebagai ahli filsafat yang dikatakan kurang tepat begitu 03 dalam mendatangkan ahli maupun para saksinya, dan dia tidak menjawab gitu bahwa apakah dia akan bersedia untuk berdebat dengan Rocky atau bagaimana. Tapi kali ini Pak di hadapan wartawan begitu di Mahkamah Konstitusi dia malah mengajak begitu untuk berdebat dengan Rocky, dan dia mengatakan tapi berdebatnya berdebat hukum, dia mengatakan demikian. Sebelumnya dia mengatakan bahwa hukum itu berbeda dengan sosiologi, hukum itu berbeda dengan psikologi dan sebagainya, dan hukum ya hukum, bukan etika begitu ya. Jadi dia mengajak hukum. Tapi kalau kita melihat ini menarik sekali Mas Hersu. Yang menanggapi saya rasa banyak sekali mahasiswa hukum, orang hukum atau orang yang melek hukum gitu. Jadi ini diserbu dari kemarin kalau saya baca, itu mereka mengingatkan kembali, mereka mempertanyakan, Bang Hotman kuliahnya di mana? Saya sendiri bukan mahasiswa hukum, jadi saya tidak tahu ya, tapi saya membaca dan kemudian saya melihat mereka mengatakan bahwa bukankah kita di semester 1, semester 2 kita belajar sosiologi hukum. Kita juga belajar psikologi hukum. Loh, waktu itu Bang Hotman kemana? Kemudian ada yang menyaut, mungkin dia lagi bolos, mungkin dia lagi ke kantin, mungkin dia lagi pacaran apa dan sebagainya. Karena memang betul-betul Hotman Paris ada filsafat hukum juga loh, jangan salah loh. Iya, ada filsafat hukum. Jadi memang hukum ini sebenarnya keadilan, Mbak, sebenarnya. Iya, betul. Kalau kita tahu misalnya soal hukum agribisnis ya, sengketa-sengketa internasional, itu mereka harus memahami hukum pangan, Mas Hersu. Hukum tentang energi, pangan itu berhubungan dengan energi apa dan sebagainya. Jadi hukum itu memang tidak bisa berdiri sendiri, karena dia semua kehidupan segi kehidupan manusia itu kan diurus oleh hukum ini begitu kan. Jadinya memang tidak bisa terpisahkan, semua ilmu berhubungan dengan hukum, saya rasa begitu. Nah, ini menjadi menarik karena dia mengecilkan hukum itu sendiri, kesannya menjadi begitu. Nah, hari ini kembali setelah dia mengunggah itu, Instagramnya kembali diserbu, mungkin teman-teman bisa melihat IG dari Bang Hotman dan juga komentar-komentarnya, kita naikkan sedikit cuplikannya begitu ya. Dan ini menarik. Apakah dia memang betul gitu, karena memang banyak didorong begitu oleh netizen begitu, yang ayo jangan omon-omon saja begitu, karena banyak sekali yang mengatakan bahwa mereka lebih percaya kepada Rocky Gerung karena tata bahasanya, karena diksi-diksi yang digunakan, karena logikanya begitu dan mudah dipahami. Sementara Hotman Paris seringkali walaupun dia pandai berbicara tapi kata-katanya itu dinilai masih lebih baik, apalagi ini mungkin dia karena berhadapan di Mahkamah Konstitusi dan teman-temannya adalah hakim tata negara begitu ya Mas Hersu. Sementara dia kan memang jarang sekali begitu, hanya kalau saya rasa banyak sekali mengatakan seperti ini juga Mas Hersu. Kenapa 02 memakai Hotman Paris ini? Yusril mungkin menyesal ya mengajak Hotman Paris. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu bahwa Hotman Paris ini memang pengacara dari Prabowo sudah sejak lama. Jadi dia memang pengacara pribadi untuk urusan bisnis, untuk urusan apa dan sebagainya. Jadi saya rasa dia masuk ke dalam tim hukum ini memang karena dia juga sebagai pengacara atau teman lama dari Prabowo gitu, walaupun dia bukan ahli hukum tata negara. Iya. Di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan kok nggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara-pengacara top, yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Refli Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya berapa itu? 01. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat, ya. Betapa hancurnya pembelaan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan, rakyat disogok dengan
bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan 5 masyarakat dari tiap kabupaten penerima bansos, terutama yang berpihak, bawa ke MK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Rocky Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo, sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog sama etika sama Romo ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelaan mereka itu seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong, ya. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Rocky Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya, bukan berdebat filsafat Kopingho ya. Thank you. Baik, terima kasih. Saya tambahkan, terima kasih Prof. Yus. Tapi memang jujur kelihatan sih memang ya, jadinya ya beda lah gitu ya, karena dia memang biasa tampil di lihat yang lebih menonjolkan soal selebritasnya ya Mbak, ketimbang soal hukum tata negara. Dan memang disiplin soal hukum tata negara ini disiplin yang berbeda juga gitu dibanding yang lain. Cara beracaranya atau juga tata cara beracaranya juga beda dengan di yang lain. Nah, tapi kan dia nyinggung-nyinggung seolah-olah bahwa mereka ini semua wartawan senior dan termasuk orang seperti Refli Harun dipertanyakan dia tidak pernah beracara di pengadilan dan sebagainya. Gitu. Dan Mulia Lubis dikatakan hanya sebagai konsultan seperti itu. Dan memang terlihat Mas Ersu ini ngegasnya dari Hotman Paris ini yang menjadi khasnya ya. Jadi seolah-olah siapa yang bisa bersuara lebih lantang, siapa yang lebih kencang dan lebih berani menggunakan diksi-diksi yang bisa kita katakan itu kasar begitu ya. Seolah-olah dia yang menang begitu kan. Tapi padahal kan esensinya tidak seperti itu. Ya. Oke, ya kita tinggalkan Mahkamah Konstitusi bersama dengan Hotman Paris. Kita pindah ke topik berikutnya soal pendeta siapa namanya Mbak? Gilbert ya, Gilbert Romo Indang ini dilihat ini kan dipicu oleh ceramah dia gitu yang membandingkan antara zakat dan perpuluhan gitu ya. Perpuluhan ini kan semacam kalau apa ya, ini kewajiban dari para jemaat gereja gitu untuk menyetorkan 10% dari penghasilannya ke gereja begitu. Sementara kalau di Islam itu kan hanya 2,5% gitu ya. Nah ini yang saya kira kemudian menjadi kontroversial. Ada bagusnya juga kalau ada clean feed-nya kita bisa sampaikan videonya Mbak. Oke, iya. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Ya memang ini mau tidak mau kesannya meskipun dia bercanda nggak bisa dianggap sebagai sebuah penistaan sih Mbak ya jadinya ya. Makanya dia pasti kalang kabut sehingga segera menemui Pak Yusuf Kalla gitu. Rame banget soalnya ya di media sosial sebelumnya ya. Iya, ini memang ramai betul ya Mas Ersu, ramai banget. Terutama mungkin bagi orang yang belum mengetahui siapakah pendeta Gilbert ini, begitu ya. Karena dia ini memang orang kalau yang mengikuti begitu suka melihat dulu tahun 90-an dia sekitar 5 tahun dia pernah mengisi acara TV penyegaran rohani begitu semacam itu ya. Di mana? TVRI? Bukan Mas Ersu, di swasta. Saya lupa apakah di SCTV atau RCTI begitu ya. Tapi ada cukup lama dan itulah dia awal dikenalnya begitu. Awal dikenal dan kemudian menjadi populer. Nah, pendeta Gilbert ini sendiri yang tadinya dia
hanya memiliki jemaah sedikit ya, akhirnya saya tidak tahu apa nama tepatnya, mendirikan gereja sendiri ataukah mendirikan komunitas sendiri seperti itu ya. Pokoknya dia akhirnya memimpin sebuah gereja sendiri dan kemudian dia juga memiliki jamaah ribuan yang cukup banyak. Tapi memang orangnya cukup apa ya, kontroversial begitu Mas Hersu. Jadi ini memang sebelum ini pun juga ada beberapa kasus. Nah, orang yang mengikuti perjalanan hidupnya mungkin tidak akan kaget lagi begitu ya. Nah, beberapa kasus yang dilakukan oleh yang dialami oleh pendeta Gilbert Emmanuel Lumendang ini antara lain kalau kita ingat pada kasus terbunuhnya Brigadir J ya, Verdi Sambo ya, Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo. Nah, ketika itu dia memberikan pendapat Mas Hersu. Saya melihat sendiri di akun YouTube pribadinya itu memang cukup kontroversial dan terkejut juga loh, kok dia bisa hanya dengan mendengarkan ceritanya dia bertemu dengan Putri Chandrawati yaitu istri dari Verdi Sambo dan kemudian mendengarkan keluhan dari Putri Chandrawati, padahal ketika itu Putri Chandrawati kan berusaha ditemui oleh Komnas Perempuan, berusaha ditemui oleh tim perlindungan untuk saksi dan apa begitu kayak, dan dia susah sekali untuk ditemui begitu oleh tim hukum, tapi ternyata oleh pendeta ini dia bersedia untuk ditemui dan lewat apa yang dikatakan oleh Putri Chandrawati itu ditelan mentah-mentah dan langsung dikatakan di akun YouTube-nya, yaitu antara lain seperti misalnya dia mengatakan bahwa Putri Chandrawati itu diperkosa begitu, dilecehkan secara seksual oleh Brigadir Yosua sehingga akhirnya menjadi marah suaminya yaitu Verdi Sambo, dan kemudian sebetulnya Verdi Sambo tidak ingin membunuh Brigadir Yosua, tapi dia hanya memerintahkan Barada Eliezer, Richard Eliezer itu hanya untuk menakut-nakuti saja, tapi akhirnya terbunuh. Nah, hal semacam itu kemudian menjadi ramai apa yang dia katakan karena dia betul-betul ketika itu cukup berapi-api ya, dia menarasikan itu Mas Hersu sehingga menjadi viral dan kemudian menjadi kontroversi dan dia mendapatkan teguran dari gereja Bethel karena dia kan dari dari gereja Bethel begitu untuk induknya gerejanya. Dan sebelumnya juga seperti misalnya dia hedon, dia menyukai barang-barang mewah dan sebagainya, itu juga sering sekali disorot Mas Hersu. Jadi seperti jam tangannya merek Cartier, merek Rolex begitu ya, bajunya, sepatunya apa dan sebagainya itu sering sekali disorot begitu. Bagaimana seorang pendeta begitu yang hidupnya dari persepuluhan, walaupun kita juga tidak tahu ya, kita tidak bisa menghakimi, mungkin dia memiliki perusahaan atau apa begitu, tapi orang melihatnya pendeta yang demikian sibuk melayani umat begitu dan kemudian dia bisa hidup dengan gaya hidup yang mewah, apalagi perjalanannya berkali-kali ke luar negeri apa dan sebagainya. Dan pendeta Gilbert ini kan suami istri memang aktif di gereja. Rupanya kalau tidak salah istrinya juga pendeta begitu Mas Hersu. Begitu juga ada juga soal Brigadir J itu bahkan sempat membuat keluarga Yosua itu marah Mas Hersu. Seingat saya Samuel Huta Barat itu bapaknya ada di televisi dan kemudian diwawancara oleh media tuh sangat-sangat gusar gitu. Bagaimana anaknya yang sudah tidak bisa membela diri, yang sudah tewas begitu dan kemudian dituduh melakukan pemerkosaan tanpa ada bukti-bukti sama sekali, hanya berdasarkan perkataan dari Putri Chandrawati. Nah, selain itu juga pada tahun sekitar 2010-an ya, sudah cukup lama sih, itu juga pernah ada laporan terhadap pendeta Gilbert ini yaitu dugaan pelecehan seksual, tapi yang membuat orang terkesima yang melaporkan itu adalah adik iparnya sendiri begitu. Dan tapi kasus ini saya rasa kemudian bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi memang pendeta Gilbert ini kontroversial Mas Hersu. Tahun 2014 sekitar itu juga saya ingat dia menemui Habib Rizik begitu ya, dan kemudian membuat foto bersama. Tapi sesudah itu kemudian dia begitu berhadapan-hadapan begitu ya, mengecam betul dengan keras Habib Rizik begitu. Dia kalau tidak salah juga pernah bersekolah di sekolah apa namanya saya lupa Mas Hersu, tapi ada di Petamburan. Jadi sebetulnya dia cukup akrab dengan rumah dan sekitar rumah dari Habib Rizik tersebut karena ada sekolah Kristen di situ. Ya, sekarang yang terjadi saat ini sangat-sangat disesalkan ya apa yang tadi kita dengarkan. Dan ini juga tidak hanya menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam karena umat non-Muslim, umat Kristen sendiri juga sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert ini kan. Memang sekarang ini belakangan di media sosial banyak sekali sih memang perdebatan antar agama gitu ya. Tapi saya kira konotasinya memang memperdebatkan secara teologis gitu ya, bukan soal kalau tadi itu kan
kesannya itu seperti meremehkan begitu ya, dan membuat ibadah umat lain sebagai bercandaan. Itu kan sebenarnya nggak boleh yang dilakukan semacam itu gitu ya. Oke, saya kira dia bukan hanya umat Islam yang marah, tapi dia juga dihukum sendiri oleh komunitas Kristennya ya, karena mereka banyak yang juga tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert ini. Saya kira untuk hal-hal yang bersifat itu tadi ya, bersifat kalau kita nyebutnya ritual ibadah ya, apalagi kemudian kita nggak bolehlah membuat konotasinya dengan konotasi yang terkesan melecehkan seperti yang dilakukan oleh pendeta Gilbert tadi itu, Mbak Agi. Iya, ya. Apa yang dia katakan kemarin seusai berjumpa dengan Yusuf Kala, ya. Yusuf Kala, Mas Hersu, dengan dia mengatakan bahwa itu disampaikan dalam kepada jamaahnya sendiri begitu ya. Jadi itu adalah sebuah ceramah internal yang kemudian ada yang merekam dan kemudian mengunggahnya keluar. Jadi ada online juga, Mbak, sebenarnya juga itu disiarkan secara online juga. Iya betul, kan biasanya sekarang hibrid ya. Jadi jemaah yang bisa datang, yang tidak bisa datang disiarkan secara online seperti itu. Tapi kemudian ada yang mengunggahnya keluar, penyebarkannya begitu. Tapi memang hal semacam ini, Mas Hersu, ini pernah terjadi juga. Seperti misalnya terjadi kepada Habib Rizik Syihab yang pada tahun 2016 ya, 2016 kalau tidak salah, dia membuat ceramah juga yang ketika itu dia membahas soal hari Natal karena dia ceramah bertepatan dengan ketika itu sekitar tanggal 25 Desember begitu. Dan kemudian kalau kita masih ingat dia membahas soal kelahiran Yesus karena Natal kan identik dengan kelahiran Isa Al-Masih begitu ya. Dan kemudian dibahas di situ dan apa yang dia katakan itu kan dalam komunitas agama sendiri begitu dengan di hadapan jemaahnya sendiri. Dan ternyata itu dilaporkan, Mas Hersu. Ketika itu saya ingat yang melaporkan itu PMKRI ya, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dari PMKRI itu melaporkan langsung ke kepolisian. Begitu juga ada komunitas lain lagi begitu yang juga melaporkannya lagi begitu. Tapi ketika itu hanya tidak diproses lebih lanjut gitu ya untuk unsur pidananya. Tapi artinya memang hal semacam ini walaupun dikatakan di dalam komunitas jamaahnya sendiri begitu, Mas Hersu, itu kalau seandainya sampai keluar dan kemudian ini dia bisa apa ya, menimbulkan rasa tidak nyaman begitu dari komunitas agama lain begitu. Jadi ya memang kalau yang dikatakan seperti Mas Hersu ada perdebatan soal agama atau perbandingan agama itu memang diadakan secara khusus. Saya suka melihat itu juga. Ini sampai sekarang diadakan secara khusus, tapi memang dari awal itu sudah dikatakan bahwa ini adalah diskusi perbandingan agama begitu. Jadi yang didatangkan adalah para tokoh agama yang mereka memang bersepakat dan kemudian ada moderatornya, moderator pun dipilih begitu, bisa dari kedua-duanya, bisa dari salah satu dan kemudian ada term-termnya, ada term and conditionnya, syarat-syaratnya, berapa jam, berapa menit, berapa kali berbicara dan sebagainya. Dan yang mengikuti bisa dari kedua agama maupun di luar kedua agama itu, Mas Hersu. Dan ini memang menarik karena memang di dalam di universitas keagamaan begitu ya, semua agama itu kan memang ada perbandingan agama, ada mata kuliah perbandingan agama dan ini juga untuk supaya orang memiliki pengetahuan lebih begitu ya dari yang mereka ketahui. Tapi kalau yang seperti mereka tidak menyampaikan dengan cara seperti yang dilakukan oleh pendeta Gilbert ini begitu. Saya kira ini pelajaran berharga ya buat kita semua, persoalan ada hal-hal yang kita tidak boleh langgar, crossing the line-nya itu nggak boleh lah dilakukan semacam itu ya, karena seperti kita katakan bangsa kita ini kan memang cukup beragam dari sisi etnis, agama dan sebagainya gitu ya. Dan ini dalam suasana Idul Fitri lagi ya. Tapi yang menarik, Mas Hersu, ada satu yang saya salut ini, banyak umat Islam yang tidak terprovokasi gitu ya. Banyak, tidak terprovokasi dan kemudian apa yang dilakukan oleh apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, yaitu dia mengatakan ini kan sekarang menjadi pengurus dari PP Muhammadiyah juga ya, Ustadz Adi ini, dan dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pendeta Gilbert ini malah
membuat orang itu makin mempelajari gerakan-gerakan sholat dan mereka malah makin mempelajari tentang zakat karena akhirnya umat Islam itu kan banyak yang mereka di KTP Islam tapi mereka tidak sholat, di KTP Islam tapi mereka tidak aware soal zakat, belum melaksanakan sedekah, zakat, infak, dan sebagainya. Jadi sementara perdebatan di media sosial, kemudian semuanya itu selainnya 2,5%, ada yang 5%, ada yang sekian persen, belum lagi yang nanti Idul Adha apa dan sebagainya. Jadi orang malah makin lebih aware ya tentang aware gitu. Jadi jangan cepat-cepat marah. Yes, oke. Baik. Kita akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Kita mohon pamit, sampai ketemu lagi esok. Saya Aris bin Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.